Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, alhamdulillah mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Kita diberikan kesehatan dan yang paling penting adalah tetap terjaganya iman jiwa kita. Dengan inilah maka kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, insyaallah menjalankan saum Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Ini saya jadwalnya tukeran ya, dengan terpilih besok ada jadwal luar sehingga besok terpilih dengan saya tukeran. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk menambah amal kita di bulan Ramadan ini dengan duduk-duduk di majelis zikir ya, majelis taklim itu termasuk salah satu majelis zikir. Kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini seperti biasa kita mengambil hikmah dari perjalanan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Hari ini kita mengambil ibrah dari perjalanan hidup seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan sebutan Al-Faruq. Sinten niku Bu? Al-Faruq. Gelarnya Al-Faruq. Kata siapa? Umar. Kebetulan Pak Amir anaknya namanya Umar. Inspirasi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi seorang khalifah atau seorang pemimpin, beliau mempunyai kebiasaan untuk berkeliling. Kalau istilah zaman sekarang namanya apa? Belusukan, keliling ke daerah-daerah untuk memantau warganya dan keadaannya bagaimana. Ini ternyata sistem ini banyak ditiru oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Umar juga seperti itu. Beliau menyamar ketika membusuk, ketika berkeliling, tidak memakai pakaian khalifah, tapi beliau menyamar sebagai orang biasa ketika berkeliling. Nah, suatu saat beliau ditemani oleh pengawalnya ataupun pembantunya yang bernama Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu. Berkeliling pada penduduknya yang berada di pelosok-pelosok dan bertemu dengan salah seorang pemuda, anak muda yang sedang menggembalakan kambing. Melihat kambingnya itu banyak dan sehat-sehat. Lalu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Dinar berhenti dan bertanya kepada pemuda tersebut.
Wahai pemuda, kambing kamu tuh banyak sekali dan sehat-sehat semuanya. Maukah kamu menjual satu saja kambing kamu itu kepadaku? Karena saya sangat tertarik sekali melihat kambing kamu, gemuk-gemuk dan sehat. Kamu mau menjual nggak? Satu saja untuk saya. Ternyata ini Umar ingin menguji kesolihan dari warganya, meskipun penduduk tersebut berada jauh dari kota. Mengetahui kira-kira keimanan warga saya yang berada di pelosok-pelosok bagaimana, beda apa enggak dengan yang ada di kota. Akhirnya ketika ditanya seperti itu, si pemuda menjawab, wahai Tuan, tidak mengenali Umar karena menyamar sih. Wahai Tuan, kambing-kambing ini bukan milik saya. Kambing ini adalah milik majikan saya. Saya hanya seorang hamba sahaya yang diberi tugas amanah untuk menggembalakan dan merawatnya. Saya tidak mau menjual kambing ini kepada Tuan karena ini bukan milik saya. Lalu Umar terus membujuk. Toh, ya, majikan kamu kan jauh rumahnya dari sini. Ini kan daerah untuk penggembalaan jauh dari pemukiman dan tidak melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu menjualkan satu saja tidak apa-apa. Majikan kamu tidak melihat. Bilang saja nanti kalau majikan kamu mencari atau menghitung kambingnya, kamu bisa beralasan, misalnya kambingnya lari dari kawanan atau dimakan oleh harimau ataupun singa ataupun serigala, ataupun mungkin jadi kambingnya itu diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuannya. Kamu kan bisa beralasan seperti itu. Kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh orang tadi, yaitu Umar bin Khattab, pemuda itu mengatakan lagi, memang betul wahai Tuan, majikan saya tidak melihat apa yang saya kerjakan. Tetapi Allah, di mana Allah? Di manakah Allah? Karena Allah akan selalu melihat apa yang dikerjakan oleh seorang manusia. Bahkan yang ada di dalam hatinya pun diketahui oleh Allah. Tidak ada tempat bersembunyi bagi saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana akhafullah, saya takut kepada Allah jika saya tidak amanah, jika saya berbuat masih. Mendengar jawaban pemuda ini, Umar kemudian terharu. Allah, penduduk saya yang di pelosok di desa, imannya luar biasa. Akhirnya beliau minta kepada pemuda tadi untuk menemui majikannya. Sampai di rumah majikannya, Umar langsung menebus pemuda tadi untuk dimerdekakan. Tadinya budak. Saya ingin memerdekakan pemuda ini karena dia adalah orang yang amanah. Berapa harganya? Kemudian majikannya mengatakan sekian. Akhirnya ditebus pemuda tersebut menjadi orang yang merdeka, dan Umar memberinya beberapa kambing untuk dirawat sebagai modal usaha. Kemudian setelah seperti itu, pemuda tersebut baru mengetahui bahwa yang bertanya dan memerdekakan dia adalah khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, sebuah kisah yang patut untuk kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita, bagaimana pemuda tadi betul-betul menghadirkan rasa takutnya, khauf dalam jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan adanya al-khauf ini, orang tidak akan mudah untuk menyepelekan perintah-perintah Allah maupun menyepelekan larangan-larangan Allah. Dia akan berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan
menjauhi larangan-larangan. Tapi kalau tidak ada al-khauf sebagai salah satu unsur dari ibadah, salah satu unsur ibadah yang dilakukan oleh hati kita, yaitu al-khauf, rasa takut kita kepada Allah, mudah sekali orang tersebut untuk menyepelekan perintah dan larangan. Saya ambil 2 contoh saja. Yang pertama, ibadah saum di bulan Ramadan. Kalau kita lihat, masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin mengaku menyatakan diri sebagai seorang muslim tapi tidak menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu saum atau puasa. Padahal tidak ada udzur syar'i. Masih banyak. Dan bahkan ada yang terang-terangan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Berbangga dengan tidak puasanya itu dengan ditunjukkannya ke orang lain. Sudah terang-terangan. Padahal kalau kita melihat sabda Rasulullah SAW mengenai orang-orang yang tidak mau mengerjakan puasa atau saum di bulan Ramadan ini sangat mengerikan. Bagi orang-orang yang ada rasa takut di dalam hatinya, itu akan semakin menjadikan dia untuk menjalankan ibadah saum ini sebagai perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menyepelekan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, Rasulullah SAW bermimpi, dan mimpi Rasulullah itu juga salah satu wahyu. Ketika aku tidur, aku dibawa oleh 2 orang laki-laki menuju ke sebuah gunung yang terjal. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Lalu saya bertanya, suara apakah itu? Mereka menjawab, itu suara jeritan penghuni neraka. Disiksa, diadab. Lalu aku diperlihatkan orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Gantung, kakinya di atas, kepala di bawah. Mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalir darah. Lalu Abu Umamah, riwayat dari hadis ini, bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzina yaftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka atau membatalkan puasanya sebelum tiba waktu. Urung mangsane buka wis buka. Urung ana beduk maghrib wis buka dingin dengan sengaja. Kencot ya. Alak minum bela mengandara tanpa ada udzur syar'i. Itu saja ya. Adabnya seperti itu. Gantung kakinya di atas, kepala di bawah, mulutnya robek mengalirkan darah, dan ceritanya sangat keras karena adab dari Allah. Apalagi yang tidak ada punya niatan sama sekali untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada niatan sama sekali orang puasa lah. Ini tentunya azabnya lebih dahsyat lagi dari yang tadi. Kalau yang tadi kan dia berpuasa tapi membatalkan dengan jalan tanpa dengan disengaja tanpa berdosa. Kalau sudah tidak ada niatan sama sekali, dari pagi mungkin sudah tidak berpuasa. Nah ini menurut Syekh bin Baz rahimahullah, orang-orang yang seperti ini, barang siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja 1 hari di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, maka dia telah melakukan kemungkaran yang besar, termasuk dosa besar. Maka dia wajib bertobat kepada Allah dengan penuh kejujuran, betul-betul bertobat dengan penuh penyesalan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, serta banyak beristighfar dan mengqadha hari-hari yang telah ditinggalkan, yaitu ketika dia tidak berbuat, tapi betul-betul bertobat kepada Allah.
karena kesengajaan. Jadi ini sudah melawan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ini salah satu contoh saja di bulan Ramadan. Saya sering di jalan kadang ada yang tidak berpuasa. Kemudian contoh yang kedua yang banyak pula ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku sudah beriman atau Islam, yaitu ibadah sholat wajib. Banyak yang menyepelekan ini karena tidak ada rasa takut mereka. Salah satu penyebabnya tidak ada rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan sholat wajib itu, kalau di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 42-43 itu masuk golongan para penghuni neraka Saqor. Ma salakakum fi Saqor? Qalu lam naku minal musallin. Salah satu penghuninya itu. Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqor? Malaikat penjaga neraka Saqor. Orang-orang penghuni neraka Saqor menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Itu sholat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka Saqor ini sangat luar biasa. Api yang panas yang tidak meninggalkan dan membiarkan apa yang masuk di dalamnya. Dan juga sebagai pembakar kulit manusia. Menurut Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi mengatakan, api akan melahap orang tersebut sampai jantungnya. Apabila telah mencapai jantungnya, maka tubuhnya dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam hidupnya itu benar-benar dalam keadaan tersiksa. Yang membakar sampai bagian jantungnya atau hatinya, lalu dipulihkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah, kembali seperti itu dibakar. Ini kan orang yang ada di dalam neraka itu kehidupannya seperti yang digambarkan oleh Allah itu di dalam surat Al-A'la. La yamutu fiha wa la yahya. Tidaklah mereka mati dan tidak mereka hidup. Tidak mati, kenapa tidak mati? Karena selalu dihidupkan oleh Allah. Mati hidup lagi. Karena di sana sudah tidak ada lagi kematian. Di akhirat itu tidak ada lagi kematian. Yang ada hidup terus. Walayahya tidak hidup karena mereka berada dalam siksa. Dalam ya, disebutkan la yamutu fiha walayah. Betul-betul dalam keadaan tersiksa. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, dua contoh tadi mungkin gambaran bagaimana orang yang mengaku beriman tapi tidak menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman dilandasi dengan rasa takut kepada Allah, unsur ibadahnya salah satunya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menyepelekan perintah dan larangan Allah. Insyaallah kita seperti itu, dan termasuk golongan orang-orang yang bisa menghadirkan rasa takutnya. Kalau tidak mengerjakan sholat itu rasanya takut. Kalau tidak mengerjakan puasa rasanya takut. Karena kita sudah tahu ya, bagaimana adab yang Allah berikan nanti kepada orang-orang yang tidak menjalankan. Makanya kalau kita ingin ada rasa takut di dalam hati kita, caranya adalah dengan berilmu. Alhamdulillah kita sering ngaji, sering mendengarkan tausiah, itu akan menumbuhkan rasa takut kita. Sehingga dikatakan di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Hanyalah para ulama, orang yang alim, orang yang berilmu, yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya di kalangan manusia. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengomentari ayat ini, jika seseorang benar-benar ingin memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia harus menjadi orang-orang yang berilmu. Yang paling utama yaitu ilmu tentang memahami agama secara baik dan benar.
sesuai dengan pemahaman salafus salih. Yang dengan ilmu itu dia bisa mengenal Allah, bisa mengenal sifat-sifat Allah, bisa mengetahui larangan dan perintah Allah, kemudian bisa memiliki keyakinan terhadap syariat Allah dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Kalau kita berilmu akan timbul keyakinan dan menjadi orang-orang yang dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan hadapnya, kemudian pahala yang akan diberikan oleh Allah. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, agar kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, jalan satu-satunya kita harus menjadi orang yang berilmu. Kita jangan malas untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama ini. Pak, majelis taklim senantiasa kita hadiri. Kalau tidak sempat bisa baca buku keagamaan yang baik dan benar. Kemudian bisa juga di lembaga-lembaga pendidikan agama. Media-media sosial juga bisa digunakan sebagai sarana kita untuk menuntut, tapi tetap harus ada bimbingan mencari ilmu yang benar. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang takut kepada Allah merupakan orang-orang yang sangat mulia. Mereka akan dipahalai oleh Allah dengan pahala yang besar. Banyak sekali ayat-ayatnya, diantaranya surat Ar-Rahman ayat 46. Allah menjanjikan bagi orang yang takut kepada Allah itu 2 surga, dapat 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya ada 2 surga, yaitu menurut Imam As-Sa'di rahimahullah, kenapa diberi 2 surga? Yang pertama, karena orang yang takut kepada Allah itu akan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian surga yang kedua, karena mereka menjalankan perintah-perintah Allah. Orang yang takut kan itu menjadi orang-orang yang bertakwa, mendapatkan 2 surga. 1 surga saja sudah sangat menyenangkan sekali, apalagi dapat 2 surga. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa ada rasa takut kita kepada Allah, terus kita tumbuhkan itu sebagai salah satu unsur ibadah kita kepada Allah. Banyak lagi unsur-unsur ibadah yang lain seperti roja, mahabbah atau cinta. Nah, kita bahas satu pada kesempatan ini, yaitu al-khauf, rasa takut. Kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.